Ini. Nih ya. Tunggu. Golap dulu. Ini yang bisa bantu si Ilham ini boleh naik satu orang. HHHNNNN ini naik aja bro. Tuh hilang dia. Aduh. Naik aja bro. Tuh. Nih banyak yang typing ya kan. Naik aja. Naik aja kita. Hidayat. Islam apa Kristen? Malam. Ya, selamat malam. Islam apa Kristen, Dayat? Saya Muslim. Gifari Islam apa Kristen, Abu? Saya Islam, Bang. Berapa Isa lahir? Ya, kalau kelahiran Isa tanggal bulannya sih kurang jelas. Tahunnya aja. Tahunnya? Iya. Kalau tahunnya kurang paham ya. Aduh, kita lagi bahas sejarah kalau kelahirannya Yesus di bawah pohon kurma, iya. Nah, cuman ini Bang, jadi pertanyaan saya nih Bang, kalau di versi Kristen kan Bang ya, versinya Abang itu kan di palungan, di kandang domba kan gitu Bang. Halo? Kalau versi Kristen kan di palungan, di kandang domba kan gitu. Yang jadi pertanyaan saya, palungan sama kandang dombanya nih kayunya itu pakai kayu apa tuh? Sampai sekarang saya nggak ngerti Bang. Ya kayu palungan Pak. Nah jenis kayunya itu yang dibuat pakai palungan itu kayu apa itu ya? Iya kayu palungan. Jenisnya itu untuk palungan intinya. Ya Pak ya. Jadi kayu palungan itu kalau saya tanya juga ke Bapak, itu tongkat ali itu kayunya kayu apa Pak? Nah itu dia, ayo kita tanyakan siapa kira-kira yang ahlinya itu, kayu apa yang dipakai. Ya tanya ke kamu kan, itu tongkat ali itu kayu apa Pak? Nah kayu apa ya? Ayo siapa kawan-kawan nih yang dipakai tongkat yang jadi ular itu ya? Ya Bapak nggak ada ilmu ya, karena saya tanya tahun lahir, Bapak tanya kayu apa gitu ya? Iya, Abang tanggalnya juga ditanyain. Sekarang saya tanyain kelahirannya. Ya, kenapa Bapak mengatakan Isa dan Yesus itu sama, sedangkan tahun lahirnya pun Bapak nggak tahu? Iya kan, palungan itu ya Pak, saya kasih tahu ya, palungan itu adalah tempat makannya domba-domba Pak. Itu palungan. Yang jadi pertanyaan saya, jenis kayu yang dibuat palungan itu loh, apakah kayu jati atau kayu apa? Esensi banget Pak, pertanyaan Bapak Pak. Sekalian tanya Pak, siapa yang bikin? Sekalian tanya situ. Nggak esensial banget Pak. Nanya jenis kayunya, Bapak tukang bangunan. Kebetulan saya juga bangunan, cuman nggak semua jenis kayu yang saya tahu kan gitu Mbak. Ya udah, ini kita mau berbicara tentang fakta sejarah, bicara teologi. Kita nggak lagi ngomongin bangunan, bahan bangunan, ya Pak ya? Kalau Bapak bertanya seperti itu, ya sudah, kayunya kayu pohon zaitun. Ya, udah Pak, kayunya kayu pohon zaitun, karena itu tumbuh di Bethlehem, udah ya. Bukan pohon zaitun, Mbak ya. Bukan kayu pohon kurma. Mbak ini menyinggung tentang bangunan. Bukan pohon kurma, bukan pohon kurma. Ya, sudah. Saya nggak bisa ngomong sama orang yang nggak punya pengetahuan soalnya. Capek. Lanjut. Ini Abu monitor. Turunin aja ganti aja. Dia nggak bisa jawab juga. Dia nggak bisa jawab soalnya. Pertanyaan goblok. Abu. Enggak, ini host sama co-hostnya itu Kristen apa Katolik ya? Isa ini tahun Kristen. Isa ini tahun berapa lahir? Kristen itu untuk tahunnya tidak begitu jelas. Cuma kalau lahirnya di Palestina, kalian tuh sepakat enggak sih sebenarnya? Ya saya nggak tahu. Makanya saya bertanya ke kamu. Karena Yesus kan bukan Isa. Kamu aja kan yang nyamain. Enggak, aku nanya Yesus. Aku nggak tahu kalau
Yesus jelas tahun lahirnya, bahkan disebutkan tahun kita yang kita pakai sekarang ini, kalendernya kita disebut kalender Masehi. Itu berdasarkan, kamu tahu berdasarkan apa enggak itu? Kenapa disebut kalender Masehi? Makanya yang dipertanyakan ini Isa dulu. Sahlan ini Islam apa Kristen? Sahlan. Ini Kristen jadinya. Muslim ini nggak mau ini lagi, nggak ada yang pinteran lagi nih yang naik. HHJJJEN ini naik aja bro. Iya. Apa ini? Cuma tanya Ya, tahun banyak. lahir loh. Belum kita lahir, Jangan baru tahun lahir udah 1 jam gitu kan. Nanti lanjut satu pertanyaan lagi 1 jam lagi. Ini ya, dikatakan gini nih. Apa nih? Saudara Harun bukan adik atau kakaknya Harun gitu. Apa coba ini? Sekarang kalau Maria bukan saudaranya Harun, kenapa dia bintinya sama, binti Amran itu? Imran. Imran, sorry. Ya, silakan Pak Abu atau Pak apa nama ini? Pak Sahlan, halo. Kalau menurut Islam itu sendiri, Nabi Isa itu lahir 4 sebelum Masehi. Oke, kalau Nabi Daud, Abu? Kan kamu ada tuh Nabi Daud. Itu mah Yesus, itu bukan Isa itu. Nabi Daud kan mereka, Nabi Daud. Yang melawan Togut. Aduh, lama banget. Kenapa ya kalau sejarah begini pasti ini. Gak bisa ini kita bahas gini kata. Kita harus bahas ketuhanan. Gak rame kalau bahas ini. Iya, kalau ngobrolin masalah fakta sejarah itu banyak yang nggak paham, walaupun ada yang paham juga. Enggak, Nabi Daud itu 1040 sebelum Masehi. Brother Sahlan Islam apa Kristen, brother? Saya mah Islam, cuman untuk pengetahuan saya nggak punya. Kira-kira gini, brother, kalau kamu bahas tentang keimanan ya, sedangkan keimanan yang diajarkan itu salah terhadap sejarah, itu gimana, brother? Kalau saya sih gini ya, mengikuti sama orang Islam ya saya ikuti orang Islam. Kayak misalkan dengan ini ya. Iya, jadi saya mah nggak ada salah menyalahkan membenarkan gitu, itu masing-masing aja. Enggak, saya nggak menyalahkan juga. Sejarah yang menyalahkan masalahnya, bukan sayanya. Iya, maksudnya dari cerita-cerita itu mah kayak gini. Di sini kan di orang Kristen gitu kan, ada juga di sebelah. Gini, brother, tahu nggak? Sebuah naskah, sebuah cerita ya, itu harus aduh, siapa nih ribut banget. Nah, sebuah naskah atau sebuah cerita itu harus bisa dibuktikan. Baik itu secara sumber-sumber naskah eksternal lain yang sudah terbukti secara fakta historis atau sumber-sumber arkeologis. Gue 5 menit sembahyang ya, bro. Oh ya, lanjut. Begitu. Jadi sebuah naskah ya, kalau ada naskah baru keluar nih, menceritakan tentang masa lalu, itu harus dibuktikan dengan fakta-fakta yang beredar, fakta-fakta yang ada. Karena kalau tidak bisa dibuktikan, ya, itu menjadi dongeng. Itu Sahlan. Iya, maksud saya gini, Bang. Sejauh apapun itu dari sejarah, dari pengetahuan, pada intinya di lab-lab ini ya, mau di Muslim, mau di Kristen, sejarah ya itu bukan hanya sekedar pengetahuan. Sahlan, sejarah itu sebuah fakta.
fakta atau pembuktian gitu. Itu tadi udah saya jawab ya. Oke, Daud tahun berapa tadi, Abu? 1040 sebelum Masehi. 1040 sebelum Masehi. Sedangkan Isa tahun 4 sebelum Masehi ya, kalau nggak salah tadi ya. Ya, Nah, 4 sampai 6 lah. Karena secara pastinya nggak tertulis. oke, apakah menurut kamu bisa tidak Daud itu ketemu dengan Isa? Udah nggak ketemu. Oke, udah nggak ketemu. Berarti kamu nggak pernah mempelajari Al-Quran? Secara real, kalau yang ketemu, Nabi yang ketemu bersamaan itu, yang saya pelajari itu Musa sama Harun, itu ketemu dalam satu masa atau satu zaman. Oke, langsung aja lah ya, biar nggak terlalu lama. Karena Nih, di surah An-Nisa 157 ya, Abu. Di sini katakan, kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Pertanyaan saya, siapa yang mau membunuh Al-Masih di sini? sang pengkhianatnya, murid yang berkhianat. Yang mau membunuh Al-Masih, siapa yang mau membunuh Al-Masih? Yang mau membunuh itu kaum Bani Israel atau Yahudi. Makanya di dalam Al-Quran itu bangsa Yahudi itu sering diceritakan karena ingin membunuh para nabi. Kamu tahu nggak nama rajanya ketika Isa Al-Masih ini mau dibunuh? Raja? Ya, nama raja Yahudi. Raja Bani Israel ketika Isa Al-Masih mau dibunuh. Kamu tahu nggak namanya? Bilang aja nggak tahu, kalau nggak tahu mah. Nggak apa-apa, sahabat tadi mau nyari kan. Sahlan tahu nggak namanya Raja Bani Israel yang mau membunuh Isa? Kayaknya Daud itu kayaknya. Saya pernah dengar itu. Saya pernah dengar kayaknya Daud itu. Daud ya? Kerajaan Daud. Kerajaan Daud atau Raja Daud? Raja. Ya dia maksudnya di situ kan ada raja, jadi yang otomatis yang punya kerajaan itu kerajaan Daud. Oh ya, Raja Daud ya. Sekarang pertanyaan. Oh iya, aku ingat. Raja Daud. Rajanya itu Herodos kalau nggak salah. Herodes apa Daud? Satu bilang Daud, satu Herodos. Herodes. Kalau menurut Islam itu Nabi Daud itu udah nggak sejaman sama Nabi Isa. Menurut Islam ya, Abu ya? Iya. Oke. Kamu tahu Ibnu Katsir nggak? Iya. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Kita buka tafsir aja. Ini tafsir Ibnu Katsir panjang ya, soalnya ke bawah. Nih. Cuman kita search aja langsung. Daud. Nih, saya bacakan ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan, Ibnu Jarir ini At-Tabari. Supaya kalian tahu aja, biasanya orang nggak tahu nih Ibnu Jarir ini At-Tabari. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Ummu Salamah dan Ibnu Ishaq, yang menceritakan bahwa nama Raja Bani Israel yang mengirimkan sejumlah pasukan untuk membunuh Isa Al-Masih adalah Daud. Pertanyaan saya, ini Isa Al-Masih yang di zaman Daud atau Daud yang di zaman Isa Al-Masih, karena berbeda tanggal lahir? Itu Daudnya beda, bukan Nabi. Kalau di Ibnu Al-Qasir, kalau seorang Nabi pasti dijuluki alaihi salam di belakangnya. Itu cuma Daud doang. Oke, sekarang kita tanya, nabimu itu raja juga atau bukan? Siapa? Nabi Daudmu itu raja juga atau bukan? Raja. Raja juga. Berarti ada, menurut kamu ada dua nama Raja Daud di Raja Bani Israel?
Iya. Nabi yang menjadi raja itu ada beberapa di Islam, seperti Iya, Nabi kita fokus ke Daud dulu. Ini nama-nama raja Israel ya. Nih, nama-nama. Tadi yang bilang hero apa tadi? Herosin. Herodes. Obat gatal-gatal tadi. Herodes. Siapa itu yang bilang? Abu-abu. Oh, Herodos. Herodes. Jadi rajanya ada berapa di situ, Bang? Iya. Dan Herodes pun juga bukan raja. Iya kan, bukan raja kan, Bro? Herodes raja. Tapi saat Raja, itu kan, raja. Makanya saat itu kalau kan ada- dia, kerajaan itu tetap dipegang kaisar kan? Iya, tapi kaisarnya itu kan Roma. Kalau kerajaannya itu Herodes. Herodes raja di situ. Makanya kalau ada raja lagi namanya Daud, itu raja apa? Masa satu wilayah dua kerajaan? Ya. Nah, ini kita pertanyakan dulu. Raja Bani Israel, apakah ada berapa Daudnya, nama Daud itu? Ya, lihat. Nah, kita lihat ya. Di situ kan ada, ya mungkin namanya beda-beda ya, Salomo. Ini Daud. Kalau di Islam kan, Iya bang, itu rajanya kira-kira raja apa itu yang tadi Raja Daud itu? Iya. Oh, kalau yang tadi jelas. Ini. Bahwa nama Raja Bani Israel, berarti Raja Israel dong. Masa Raja Bani Israel Raja Arab? Ini ahistoris lagi. Sorry. Saya bisa jawab ini. Cuma teman-teman muslim dulu coba jelasin dulu. Gimana nih ceritanya nih? Coba. Ya. Gimana? Ini krusial loh ini tentang raja ini. Iya. Parah ya. Gimana bang? Kok langsung diem-dieman menengai? Bang, nggak tahu, nggak paham sejarah mah. Loh, kan Islam agama penyempurna katanya. Udah disempurnakan Allah loh. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Iya, benar. Tapi kan orang Islam Bang? tergantung ilmunya, Bang. Nggak semua orang Tergantung Islam apa? Tergantung ilmunya lah. Ya udah. Sekarang orang Islam yang berilmu siapa bang? Iya Kalau banyak gitu. lah. Masa nggak tahu? Bisa disuruh ke sini nggak? Kita ngomong sejarah. Nggak bisa. Abang Oh, aja kalau misalnya nih ya, abang misalnya suruh ke Enggak, ini dulu ini Ini raja makanya ini aja kan dulu. bukan. Kira-kira aja deh. Kira-kira Islam kan sangat terperinci kan, surat Al-Hud ayat 1 kan. Ini raja apa ini? iya kan, yang saya bilang tadi saya emang nggak paham. Ya temannya yang Islam satu lagi coba. Belum pernah saya nyampe ke sini tuh belum pernah. Di Quran aja saya paling baca doang, nggak tahu artinya. Ya, biar lebih jelas nanti dibilang ini PDF atau apa atau Nah, justru saya kan kalau lihat TikTok begini nih, yang saya pengen tahu baru saya cari gitu. kita lihat penafsiran buku, orang di Kristen buku begini, saya cari. aslinya At-Tabari gitu kan. Ini bukunya At-Tabari. Kita lihat untuk ayat 53. raja-raja versi siapa itu? Yang raja-raja Israel dari Bani Israel. Ini versi Iya coba saya. itu kok bisa Daud tadi tuh gimana tuh? Teman-teman muslim tolong dijelasin dong biar kita ini belajar Enggak, dari lihat teman-teman lihat muslim. dulu juga versi siapa, karena kalau versi Islam kalau ada Daud di situ emang nabi, harusnya ada Sulaiman juga di situ. Kalau memang nggak ada juga Sulaiman, berarti itu beda versi sama Islam Daudnya. Yang namanya Raja Israel ya harus versi Israel. Gimana caranya? Iya, Kok coba lihat di situ ada Sulaiman Islam. juga enggak? Karena di Islam itu nabi yang jadi raja tuh ada dua, Daud sama Sulaiman. Kalau di situ ada Sulaiman juga, berarti itu versi Daudnya Islam? Daud Islam. Mana versi Islam? Jangan kan gitu. Islam aja ibundanya Isa aja saudaranya Harun kok. Iya. Apa? Ibundanya Isa itu saudaranya Harun sama Musa, Bang. Iya. Emang kan satu Ya, garis kita beda. keturunan dari Nabi Ibrahim.
Loh, kok jawabannya kok Nabi Ibrahim? Di Islam itu, ya ibundanya Isa itu saudara kandungnya Harun sama Musa. Iya kan? Betul kan? Itu tuh yang Nabi Yahya yang paling dekat tuh. Loh, saya tanya, bapaknya Maryam namanya siapa? Jadi surat loh, nama bapaknya Maryam. Siapa? Surat keempat. Surat ketiga. Bang. Imran. Surat ketiga nggak apa? Surat ketiga. Agak. Kitab sendiri nggak apa? Punya keponakan namanya Yahya yang jadi nabi. Bang, bapaknya Maryam namanya siapa? Bapaknya Maryam. Udah dijawab. Maryam Udah dijawab Ali Imran. Ya Allah. Udah apa gimana? Okay. Bapaknya Musa namanya siapa, Bang? Nabi Musa bin Imran. Ali Topan. Aliung. Ali Gledek. Aliung mah martabak, Bang, di Surabaya namanya martabak Aliung. Aliung. Ya, apa, Bang? dalam cetakannya pun dikatakan ini. Seorang raja Bani Israel mengirim pasukannya untuk membunuh Isa, gitu. Itu di bukunya Ibnu Katsir jelas lagi disebutkan saudara kandung. Dan Ibnu Katsir membantah yang bilang itu bukan saudara kandung. Aduh, penuh lagi. Bukunya Tabarin. Volume 8 ya. Surah An-Nisa. Ayo gimana nih? Jadi ini tuh arahnya mau kemana? Arahnya mau ke raja-raja apa ngebahas ayah-ayah Nabi yang jelas dulu. Sejarahnya benar apa salah ini? Kan kita bahas sejarah tadi kita sepakat bahas sejarah. Gimana ini? Sedangkan Raja Daud, Raja Bani Israel yang bernama Daud, ya, itu tahun 1400-an sebelum Masehi. Kamu juga mengakui Nabi Daud itu 1400-an sebelum Masehi. Nggak ada lagi nama Raja Daud selain yang itu. Daud kayaknya 1000 sebelum Masehi deh, bro. Ya, nggak, tadi jawaban dia kan, saya ikutin jawabannya nih, mengatakan 1400 ya udah. 1040. Oh, 1040. Ya udah, 1040. Iya, tapi kalau surat Al-An'am ayat berapa 74 itu Daud sama Musa duluan mana? Kalau menurut Abang duluan mana sih Musa sama Daud, Bang? Bang Abu? Duluan Daud. Wah, ini cerdas ini. Iya, Islam. Ini keren. Jarang-jarang, Bang, kita ketemu yang bisa jawabin nih. Iya. Rata-rata itu mereka menjawabnya kayak Kristen semua, gitu. Ikut. Jadi duluan kitab apa, Bang? Taurat atau Zabur? Bang Abu. Buka Google dulu. Ini Bang Salman ini bicara, Bang Sahlan. Bang Sahlan, wah. Makanya saya mas. Sahlankah aku? Salah itu mah. Mantap sekali tadi. Gimana Bang Sahlan? Duluan mana, Taurat atau Zabur? Taurat. Nggak tahu saya mah, Bang. Nggak tahu ya. Tadi kalau Abang tadi bilang Daud duluan. Berarti duluan mana, Bang? Daud. Tuh ngantuk gue. Gata, monitor Gata. Cari yang panas. Oke, gini cerdas-cerdas teman-teman muslim ya. Jadi goyang imanku. Udah mulai belajar. Ini hostnya balik mualaf lagi besok ini hostnya. Bahaya ini. Harus didampingin terus ini. Ya harus kita temanin ini.
Bisa mualaf masal ini kayak gini bang. Kalau Muslim udah mulai gini, aduh bahaya. Kalau di Islam itu bang kayak macam tahu-tahu sejarah gitu ya, kayak model ustadz gitu, Pak Kiai gitu. Bukan kayak macam kayak kita lah. Terkecuali dia emang hobi sejarah gitu. Loh, terus berapa kalau bukan dari literasi sejarah, brother? Kita yang di 2023 ini kan mempelajari sesuatu yang keluar, contoh kalau Islam keluar tahun 600. Dari mana kita mempelajari itu? Sekarang gini. Mempelajari agama itu kalau bukan dari literasi sejarah. Misalkan si abang tahu nih sejarah ya, orang Kristen. Ya misalkan ada tetangga saya orang Kristen belum tentu tahu sejarah ini. Itu. Iya, belum tentu tahu. Jadi tergantung orangnya, dia hobi di sejarah enggak, dia mau belajar di sejarah enggak gitu maksudnya. Ya, mungkin dia gak baca Alkitab. Nah, iya. Jadi kalau tapi ya, kalau itu, baca berarti tahu kan? Gini saran. Kalau baca berarti tahu. Benar gak? Ah, benar. Nah, sekarang kenapa bisa ada kesalahan seperti ini? Kesalahan gimana? Kenapa dikatakan Raja Daud yang membunuh atau memburu Isa, sedangkan di zaman Isa itu nggak ada raja yang namanya Daud? Iya, bisa. Sekarang ngobrolnya ya sejarahnya sih terperinci ya. Jadi kalau kita susun itu Isa sama Daud itu kan sejaman. Zaman. Jadi apa? Daudnya baca Injil. Iya bang. Oh iya ya. Daudnya udah baca 1 Korintus, Galatia. Baca Quran loh. Salah bro, Daud itu baca Quran bro. Ya gimana ini brother? Ini bukan masalah tahu atau tidak. Ini masalahnya ada. Zaman itu berkumpul ya semua nabi ya. Musa kan pamannya Isa, udah bawa Taurat. Jadi masing-masing bawa kitab sendiri kan. Terus debat. Ini reuni nih. Tandingan Tuhan, tabung Tuhan juga mereka. Gue curiga ini nabi-nabi konsili nih kan. Musa kan preman kan, Musa preman gitu kan, Daud kan suka nyanyi. Hey, dari mana ceritanya Musa preman? Karena dia nonton itu malaikat. Dia bisa Israel aja ditempelin, gimana caranya? Israel aja malaikat maut ditempelin. sampai bocel matanya, ditabok Musa versi Islam. Sampai Israel datang kedua kali itu jaga jarak loh. Iya kan, sampai Israel bilang Baru pegang aja itu. Malaikatnya kan ceritanya tuh datang ke Allah, nggak mau dekat. matanya diperbaiki, kayak reparasi jam aja. Ngeri. Sampai suruh kasih kode aja, kalau yang bulu yang tertutup telapak tanganmu itulah umurmu gitu. Musa bisa nampar malaikat maut tapi bajunya diambil batu, itu gimana itu cerita? Aduh, gimana nih bro? Udah balik. Seolah-olah batu tuh lebih hebat daripada malaikat maut ya. Aduh, kacau. Malaikat mau sampai ini ya, trauma ya, kedua kali. Matanya pecah kok dipukul Musa. Tapi matanya pecah. Terus dia kan ngadu kepada Allah kan. Aku ditampar sama Musa Allah. Terus matanya diperbaiki sama Allah. Kayak reparasi koper itu. halo. Iya, halo Pak, silakan. Ustadz tadi kemana bro? Pak Warum. Halo Pak. Ustadz yang tadi siang kabur dan sekarang datang kabur lagi kemana? Mungkin dia pas naik baca di layar, gak jadi ya. Gak mau cari masalah kayaknya dia. Hancur.
mau Ya. pengen menambah ilmu di sini tuh pengen nanya gitu, cuman bingung. Iya, jurusnya Islam itu ditanya nggak jawab. Giliran nggak jawab, temannya pergi, yang baru saya mau bertanya. Maaf Pak ya, saya potong Pak. Kalian percaya nggak sih Mohon maaf, Pak, kalian saya menyembah potong. Yesus nggak sih? Cerita baju Musa diambil oleh batu itu cerita Israeliat Pak. Masalah Israel. Cerita Israeliat. Iya, cerita Israeliat itu cerita orang-orang Israel Arab. Pergilah ke Israel sana, tanya sama orang Israel. Ya, pernah nggak baju nabinya mereka itu dicuri sama batu? Iya, di Mitras ada kok. Mitras ada. Makanya kalau Mitras bertanya ke ada. Bang Billy itu bagus. Dia kan Yahudi. Dia memahami dan menerima itu. Ini aja dulu. Midras itu tahun berapa, bro? Midras itu tahun berapa, bro? Tahun berapa itu Midras? Ya. Gini. Itu kan cerita lisan. Midras itu membukukan. Tahun berapa Midras? Cerita lisan. Iya, tahun berapa Midras? Dibukukan oleh Midras. Midras itu kan hukum berapa? lisan atau cerita dari orang Israel yang Iya, kamu nggak usah jelasin. Tahun berapa itu Midras? Bukan dibukukan di apa zaman dulu, bukan, baru dibukukan. Iya, tahun berapa? Contoh itu gini, ada contoh Midras? gini Pak, cerita maling kundang. Midras itu, Midras itu suaminya Nabi Muhammad. Kemudian bangsa Minang, namanya orang Minang membukukannya. namanya Jamal Midras. Midras tahun Gitu. berapa? Hei. Tahun berapa itu Midras? Hei? Gini, Midras kan ada dimiliki orang Yahudi dan yang memilih itu kan Tahun tebal berapa? Tahun berapa, weh? Karena dalam Midras. Tahunnya Midras. Kapan itu tahun berapa? Midras itu walaupun baru belakang ditulis di abad kedua Masehi itu nggak masalah Pak. Kalau cerita Israel itu cerita lisan. Gak masalah, ya Itu cerita salah. lisan. Midras itu membukukan cerita-cerita lisan dan hukum-hukum lisan dari Musa. Gitu. Astaga. Kan ada dua Taurat itu. Ada Taurat tulisan dan ada Taurat lisan. Taurat tulisan itu yang tertulis yang seperti Anda baca. Taurat yang lisan itu terbaca. Musa hidup tahun berapa? Tidak ini tapi tahun dari berapa lisan itu? tulisan. Woi. Makanya ketika itu rabi-rabi Yahudi menyusunnya dalam bentuk midras. Usman, orang Kristen zaman dulu itu orang Yahudi semua. Kenapa nggak ada yang percaya Midras? Kok malah Islam yang percaya Midras? Loh, Anda bicara dengan Bang Billy dong. Anda memang tidak seperti Anda kan orang Kristen. Kenapa? Enak itu kalau Midras kok makanya dipercaya? masuk di akun YouTube-nya Robita Piesinger. Itu dia bahas itu. Rabi Di akun channel YouTube-nya Rabito Piesinger itu selalu dibahas. Bahkan itu didialogkan dengan Menahem Ali. Menahem Ali itu ada di Ali siapa? Menahem Ali. Kenapa? Iya, dengar dulu Pak. Eli. Anda bisa buka, masih ada kok jejak rekam digitalnya itu. Eli. Anda bisa masuk di akun YouTube-nya Robito Piesinger atau Rabi yang Menurutmu itu memang kayak fotomu. Diam dulu. Halo, Kenapa Kakak. kamu sebut nama-nama orang lain gitu? Kamu yang berargumen di sini. Begini bawa Pak, argumenmu sendiri, Anda bawa bisa dirimu masuk sendiri, ke bawa dasarmu akun YouTube-nya sendiri. Rabito Gak Piesinger. usah catut-catut orang Karena lain. itu membahas di sini. pula midras. Eli, diam dulu. Gak usah catut-catut orang lain di sini. Bawa diri kamu. Iya kan, ini kan kita Yahudi. Iya, kita kembali nih ke layar nih. Kenapa Kalau kita Daud- pandai jelas memang tidak Ya, percaya. kenapa Karena bisa tidak percaya. Daud ini di zaman Isa alaihissalam? Kenapa? Kita Apa kembali itu? ke topik aja. Fokus. Enggak. Fokus aja ini. Kakak, halo. Jawab Gimana Eli. itu? Diam dulu. Jawab dulu Eli. Eli dulu. Nah, itu nggak ada itu padahal itu dalam itu kan begini. Nah, hadis Nabi Muhammad itu kan ada sahih, ada Ini dhaif bukan dan ada ini mutawatir. tafsir Ibnu Katsir. Itu kan tafsir, itu cuma tafsir. At-Tabari. Ya. Lagi. Oke, Ini, kamu Pak. bilang At-Tabari. Itu kan Tunggu. cuma tafsir. Sabar, Eli, diam dulu. Berarti ini bohong ya. Ibnu Jarir, At-Tabari ya. Terus Ibnu Humaid, Ummu Salamah dan Ibnu Ishaq ini bohong menurut kamu? Itu kan tafsiran, Pak. Iya, itu tafsiran kamu bilang yang mereka bohong. menafsirkannya. Kamu bilang mereka Karena salah. begini Kalau Pak. mereka salah Ini berarti potong dulu. semua hadis-hadis Ibnu Humaid ini doif. Gak bisa. Ibnu Humaid itu siapa? Yang bertemu dengan Nabi Astaga, Muhammad ini perawi itu sahabat-sahabatnya. hadis, salah satu perawi hadis terbanyak Ibnu Humaid. Asal kamu tahu. Dengar dulu, Pak. Dengar dulu. Jadi Ibnu Jarir ini At-Tabari ya. Dengar dulu. Asal kamu tahu penulis tafsir terlengkap. Paham? Bahkan Ibnu Katsir itu melihat dari sini. Sudah. Ya, makanya kamu bilang kalau kamu Nggak benar tahu. salah,
Si Eli ini soalnya saksi Yehova, bro. Iya. 30 tahun dia saksi Yehova. Gini. 30 tahun ya, bro? Enggak. Kamu berapa puluh tahun jadi saksi Yehova? Umur 16 tahun sama masuk Islam. Gini Pak, saya pelajari saja. Berarti 19 tahun kamu saksi Yehova? 14 tahun. 19 tahun saksi Yehova? Protestan. 2 tahun Protestan. Halo? Kenapa saya keluar? Karena saya nggak yakin kok enggak, ini ada apokrifa. Enggak, saksi Yehova itu kitabnya. Kamu baca waktu kamu jadi saksi Yehova itu 19 tahun lamanya kamu baca Alkitab nggak sih, bro? 14 tahun SMP. Kenapa? 14 tahun saksi Yehova. Gini. Saya ini heran, kenapa ada Injil apokrifa? Siapa yang berhak mengkanonisasi Injil? Mereka juga Injil apokrifa lagi dibawa. Makanya saya keluar. Karena ada kejujuran. Kemana-mana dulu, Bang Meta. Mana ada orang saksi Yehova belajar Injil apokrifa? Injil kalian aja beda kok tulisannya. Belajar Injil apokrifa lagi. Fokus yang tadi bro. Fokus yang tadi bro. Itu yang Israelia itu mana itu? Mibras itu tahun berapa tuh? Bagaimana mau bicara kalau dipotong, Mbak? Iya fokus biar jangan lebar-lebar. Oke. Ini kan tafsir. Tafsir Al-Jahriyat Tabari tidak sama dengan tafsir Al-Jalal lain. Tafsir yang lainnya. Bahkan tafsir mufassir Indonesia seperti Hamka, Buya Hamka, yang lain itu nggak sama dengan penafsirannya itu. Apakah disalahkan yang lain? Enggak seperti itu dalam Islam. Iya, kalau ada pendapat sama berarti beda-beda tafsirnya, beda-beda juga artinya. Seperti itu. Penafsiran, Pak. Bapak bukan sendiri kita Bapak. Aduh, ributnya. Beda-beda. Itu kan penafsiran, Pak. Oke, Kak. Di dalam Islam. Intinya aja, kamu terima nggak Tabari? Loh, masa saya terima Tabari yang lain saya tidak terima? Kamu terima nggak? Terima dia. Semuanya saya terima, Pak. Turunin aja dulu. Bro. Semuanya itu saya terima, Pak. Masa saya terima Tabari, kemudian ada kasus lain saya tidak terima lagi? Ini At-Tabari menuliskan, bahkan ada Ibnu Ishaq nih yang menceritakan ya, meriwayatkan bahwa Raja Bani Israel itu namanya Daud yang membunuh Isa Al-Masih. Dia memburu, mengirimkan pasukan untuk membunuh Isa Al-Masih. Namanya itu Daud. Nama rajanya. Itu kan tafsiran Ibnu Jarir. Eli. Siapa? Usman. Si Tabari sama kamu kira-kira ilmu Islamnya tinggian mana, bro? Ya dia kan begini, Pak. Di dalam Islam, aku nanya, kamu sama Tabari, ilmu dalam agama Islam tinggian mana kira-kira? Nggak sekuku, brother. Ya, dia kan ulama, Pak. Tentu dia lebih tinggi. Nah, tapi kan ulama lain tidak menerima. Bisa kamu mendorongkan kata-katanya. Ulama lain bahkan mufassirin asal Indonesia, Quraisy Shihab tidak menerima tafsiran itu. Quraisy Shihab tahu dari mana kamu? Makanya tafsirnya namanya Al-Misbah. Baca di sana ada nggak seperti itu? Ada. Makanya dia tolak. Iya, Tabari itu. Dengar dulu. Kalau mufassir itu diterima semua. Orang di Arab sana kenal nggak Quraisy Shihab? Enggak. Kalau orang di seluruh dunia kenal nggak Tabari? Kenal. Tahu namanya. Ini tafsir nomor 1. Tabari. Tabari itu hanya dikenal di Arab dan di kaum ini, kaum Sunni. Tapi siapa yang terima itu? Coba ditanya orang di sana, di Afrika sana, nanya kenal nggak sama Usman? Nggak ada kan kenal. ada Hambali, ada Hanafi, ada Syafi'i, ada itu kan imam, itu imam. Ada juga punya Ada mufassirin. lagi. Kamu jadi penafsir, kamu lari-lariin ke imam. Coba jawab dulu itu gimana kok ada Daud itu? Dengar dulu Pak. Coba buka tafsirnya Misbah, Quraisy Shihab. Tanya dia. Dia terima nggak itu? Dia nggak terima. Harus dia terima, nggak bisa enggak, woi. Loh, memangnya dikatakan, wahai umat Islam, terimalah tafsir At-Tabari. Tafsirnya Quraisy Shihab itu tidak pernah bertentangan, cuma malah tulisannya lebih sedikit. Bukan Masih lebih hebat Ibnu Katsir, bisa sampai detail. Tabari sangat detail nulis buku. Ibnu Katsir itu emang ada berapa jilid? Dari At-Tabari berbeda dengan Al-Jalal lain. Ya intinya ilmumu sama Tabari sama Jalalain tinggian mana? Kamu seujung rambutnya aja nggak ada. Dia kan ulama. Mereka kalau mimpi pakai bahasa Arab.
Begini, kalau ini diterima tentu tidak ada mufassirin yang lain, nggak ada, cuma satu doang, Jari At-Tabari. Tapi karena tidak terima dalil seperti itu, maka muncul tafsiran lain. Sekarang saya tanya, Gitu. Kamu lepeh nggak ini? Loh, bagaimana? Kan saya sudah bilang, Pak. Kamu Masa saya terima membenarkan nggak? lalu menyalahkan yang lain? Kamu Kalau Bapak terima bukan semua atau tidak? dengar, Saya tanya, kamu terima Ya, tafsir ini makanya, atau Pak. tidak? Tolong buka tafsir yang lain. Terakhir saya bilang, saya tanya Eli ya, kamu terima tidak ini? Tidak terima. Makanya Tidak terima. ada Kenapa? nisbah. Kenapa kamu tidak terima ini? Masa sama terima Jari At-Tabari yang lain saya salahkan? Saya nggak bertanya yang lain, saya tanya ini, kenapa kamu tidak terima? Karena dia salah konteks itu. Kamu tahu dari mana dia salah? Coba. Kamu tahu dari mana dia salah? Dia kan mengatakan Daud, walaupun di situ di dalam tafsir yang lain mengatakan Daud situ bukan Daud dari Raja Daud, Nabi Daud. Mana tulisannya? Mana? Tapi Bukan Raja Daud, mana? seorang begini. Di dalam Mana? tafsir itu Mana dikatakan tunjukin, Imam kasih Qiyafas kami itu referensi. nama Daud bin Moshe. Berikan kami referensi, brother. Iya, makanya gini. Usman. Imam Qiyafas itu Kasih atau anak referensi dulu. Qiyafas itu namanya Daud bin Moshe. Itu. Mana ada orang Islam tahu namanya mau siapa segala macam kayak Fas, mana ada? Dengar dulu, Pak. Itu tafsiran. Tahu Raja, ngasih referensi. Jangan pakai congor. Iya. Itu teman saya udah buka data. Kamu buka data juga, Usman. Iya, memangnya Anda bisa buktikan itu Raja Daud? Loh iya, kamu membantah dari mana dasarnya? Mana situ Raja Daud? Mana situ Raja Daud? Itu Raja Daud tulisannya. Sorry. Memangnya Daud cuma satu? Satu. Daud cuma satu. Karena data-data dari Al-Quran itu error semua. Yesus saja banyak. Yesus bin Syirak, Yesus Barabas. Yesus bin Sirak, emang di Islam ada nama Yesus? Ada. Ada di Islam nama Yesus, ada. Yang jadi nabi itu. Kok kamu pakai giliran membantah pakai referensi Kristen? Loh, kan saya sudah bilang. Di situ dikatakan. Kamu baca dulu. Tuh. Baca dulu. Daud yang mana? Telah menceritakan kepada kami selama dari Islam tidak Ibnu menyebut Ishak. Raja Daud, Diam tapi Nabi dulu, Daud. diam dulu, Eli. Dari Ibnu Ishak yang menceritakan bahwa nama raja Bani Israel yang mengirimkan sejumlah pasukan. Kalau Ibnu Ishak itu mengetahui pasti siapa nabi, siapa raja. Kan tidak akan menyebut Nabi Daud. Ada nggak sejarawan lebih tua nama raja Bani Israel? Tapi itu kan Daud yang berbeda. Oke, Ada kita nggak lihat nama-nama sejarah raja. Islam Karena Daud lebih itu tua dari Ibnu Ishak? adalah nabi bagi Islam. Tidak mungkin Jari At-Tabari tidak tahu Nabi Daud. Tidak mungkin. Iya, nggak mungkin emang. Makanya kita lihat nama-nama raja Israel. Ada nggak Daud yang lain? Itu bukan Nabi Daud, itu orang yang sama. Raja Daud. Aku aja sedikit-sedikit. Raja kamu Daud. semua. Raja Bani Israel. Iya, Raja Bani Israel, tapi kan bukan Nabi Dia Daud. di bawah dimakanin kok. Ini apa? Memang tertulis Nabi. Makanin lah. Tertulis Di tempatmu Daudnya bukan raja, berarti? Bukan raja. Kan dia mengatakan Itu nama Nabi. Raja Jangan Bani Daud Israel apa? yang mengirimkan sejumlah pasukan. Dengar dulu. Islam itu apalagi ulama besar seperti itu, banyak ulama besar mufassirin, tidak mungkin tidak tahu Nabi Daud. Pak tidak akan menulis. Data bro, data. Bisa dengar dulu, Pak. Bisa dibunuh oleh Nabi Daud. Tunggu, saya bukain data. Kamar sapu dulu apa bas-bas pakai Makanya Oke, Daud bukan raja menurut kamu. Nabi Daud itu bukan raja, Eli. Enggak, kamu kan Bukan juga raja, katanya dia Nabi bukan Daud raja, banyak kamu banget, bilang. bulu-bulunya banyak, aku enggak ini. Oh, bukan raja ya? Oke ya, kamu Bukan baca raja. ini. Kamu dia seorang Nabi bagi kami. Kamu baca Dia Al-Baqarah. Israel, tapi bukan Al-Baqarah. sebagai Nabi. Bang. Oke, ini Dia sebagai raja dan sebagai Nabi. ini kamu baca Al-Baqarah. Kenapa berubah? Apanya berubah? Tadi bilang bukan Allah menganugerahinya Daud kerajaan. Iya benar, dia raja dan juga nabi. Maksud saya begitu. Nah, Di berubah. situ ada AS nggak? Ada AS nggak di situ tulisannya? Ada AS nggak di sini? Alaihissalam. Ada itu AS-nya nggak? Itu gelas itu alaihissalam itu gelas. Mana tulisan AS-nya di situ? Alaihissalam itu artinya mana yang tulisan AS-nya di situ? diberkahi. Iya, mana di situ tulisannya AS? Tidak ada. Iya, udah ngapain kamu mesti cari AS? Memangnya semua nabi-nabi ada tertulis AS? Nabi Muhammad gak ada. Nabi Lo itu Muhammad tadi tidak ada. tulisannya Raja Daud. Kamu nyari AS-nya. Sekarang Al-Quran nggak pakai AS. Sementara Isa aja harus pakai Dulu, Pak. Al-Masih. Kalau bisa nih saya
makanya nggak bisa Sedikit, kita ngomong kalau ini, kalau kita cari potong-potong. Ini dengar dulu Pak. Udah skip aja, ganti aja si Eli. Dengar dulu. Eli nggak jelas, muter-muter. Banyak mufasir banyak. Ganti Eli, Kalau cuma jari At-Tabari diterima, tentu tidak ada mufasir yang lain. Tentu sudah diterima mufasir. Halo. Ya, siapa ini yang mau ngomong? Silakan. Bang. Semangat malam semuanya. Salam kenal dulu. Siapa ini? Tadi saya nggak ketemu Bang, cuman karena ini ada di masjid nih, ada suara speaker masih. Kalau noise biar nanti selesai suara masjid saya lanjutkan, atau kalau memang jelas oke. Ini jelas nggak suara saya nih? Ini siapa yang ngomong? Ini itu gambar pisang. Siapa tahu ada yang mau pisang? Yang ngomong ini siapa? Hidayat Tani. Ada gambar pisang. Oh iya. Gak ada indikatornya bro. Pisang kan nih? Biar semangat dulu campur kopi. Halo. Gimana? Orang Lumajang bro makan pisang. Enggak, saya hari NTB Lombok Bang, pedas. Tuh, ntar kalau tunggu ini dulu selesai ya, suara masjid baru saya lanjutkan ya, sebentar. Ya, yang lain dulu aja.